Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Siang, Bu. Ya, alhamdulillah ya, pada baik semuanya hari ini kabarnya. Mudah-mudahan kalian terus dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang ini masih masa pandemi ya kan, kita harus memang benar-benar jaga kesehatan agar tetap bisa menjaga stamina tubuh, agar tetap bisa belajar seperti biasa. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ada yang memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai agar pembelajaran kita membawa berkah. Oke, Kakak Rosca, silakan pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih. Doa selesai. Absen dulu anaknya satu persatu, biar Ibu tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Oke, kita mulai. Dwi Aziza Febrianti. Hadir, Bu. Oke, Pinka Aulia Fitriani. Hadir, Bu. Oke, Daisy Amelia. Hadir, Bu. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem ekonomi, ya kan? Ada beberapa sistem ekonomi yang sudah kita pelajari. Jadi sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran baru hari ini mengenai sistem ekonomi Indonesia, Ibu mau tanya dulu, apa itu sistem ekonomi di pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kita sudah mempelajari tentang sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi adalah aturan atau cara yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatasi permasalahan ekonominya, Bu. Oke, bagus sekali ya Kakak Ella. Berarti Kakak Ella masih ingat ya apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ya kan untuk melakukan kegiatan ekonomi agar terhindar dari permasalahan-permasalahan ekonomi. Kemudian di minggu lalu juga kita ada belajar tentang jenis-jenis sistem ekonomi. Siapa yang masih ingat apa itu jenis-jenis sistem ekonomi? Oke, Kakak Rosca. Apa saja yang kamu ingat? Sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4, Bu, yaitu sistem ekonomi tradisional, komando atau terpusat, liberal atau pasar, dan campuran. Dari keempat sistem ekonomi itu, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang paling sederhana. Kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi Indonesia, di mana kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai hari ini adalah yang pertama, siswa itu bisa menjelaskan pengertian sistem ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik sistem perekonomian Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia. Kemudian menganalisis penerapan pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil analisis penerapan pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia. Karena nanti di pembelajaran kita akan menganalisis suatu kasus permasalahan tentang penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Apakah sudah diterapkan secara sempurna atau belum? Oke, silakan ditonton ya. Diperhatikan agar kalian paham nanti materi kita apa. Antonius Beni Susetio menyatakan, sejatinya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong. Penjelasan tersebut disampaikan di Fokus Group Discussion atau FGD tajuk terapan ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari di Geraha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 Kota Semarang. Apakah ada anak yang ingin memberikan pertanyaan ataupun menanggapi? Saya, Bu. Oke, Kakak Pinka, apa yang kamu tanyakan, Kakak, tentang video yang Ibu tonton tadi? Apakah sistem ekonomi Pancasila ini berbeda dengan 4 sistem ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya, Bu? Oke, pertanyaannya, apakah sistem ekonomi Pancasila ini, Bu, berbeda sama sistem ekonomi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu yang 4 itu? Oke, sebelum Ibu menjawab, apakah ada anak-anak yang mau dulu memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Oke, Daisy. Menurut saya berbeda, Bu, sebab sistem ekonomi kita Indonesia memakai landasan Pancasila sebagai aturan dalam melakukan kegiatan ekonominya, Bu. Oke, kamu bilang berbeda dari yang keempat itu karena sistem ekonomi Indonesia itu menggunakan landasan ideologi Pancasila. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, Kakak Nadia, kira-kira sama nggak sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi Indonesia itu dengan sistem ekonomi yang 4 kemarin? Kalau menurut saya, hampir sama sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi campuran, Bu. Sebab antara pemerintah dan masyarakat serta swasta memiliki pengaruh seimbang. Oke, kalau menurut kamu, sistem ekonomi Pancasila itu hampir sama atau nggak jauh beda dengan sistem ekonomi campuran? Karena antara pemerintah, swasta dengan pemerintah itu, ya kan, dengan masyarakat itu seimbang. Untuk menjawab pertanyaan dari Pinka tadi, Ibu akan menjelaskan apa itu sebenarnya sistem ekonomi Pancasila agar kalian lebih memahami gitu. Apakah memang dia berbeda dengan sistem ekonomi yang keempat kemarin yang udah kita pelajari atau sama dia? Oke, jelaskan sedikit tentang sistem ekonomi Indonesia. Oke, hari ini kan kita akan belajar tentang sistem ekonomi Indonesia. Seperti yang udah kalian lihat di video tadi, bahwasannya sistem ekonomi Indonesia itu adalah disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi ini memberikan kebebasan dalam berusaha kepada setiap masyarakat dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu. Jadi memang masyarakat, pemerintah, dan badan usaha atau swasta itu memang memiliki peranan yang seimbang. Artinya mereka saling bekerja sama. Karena kan memang seperti video tadi pun dikatakan bahwasannya sistem ekonomi Pancasila itu berasaskan ideologi Pancasila dengan kekeluargaan atau gotong royong. Jadi antara masyarakat, pemerintah, dan badan usaha itu saling bekerja sama mereka. Tidak bisa hanya masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi ataupun badan usaha. Sehingga sebenarnya tujuannya di sini itu untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti asas kita yaitu Pancasila bergotong royong ya kan, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
ini ada 12 anak, kita akan bagi menjadi 3 kelompok, berarti satu kelompok itu 4 orang ya. Iya, Bu. Oke, dicatat namanya. Kelompok pertama Daisy, kemudian Rosca, Sri Indah Lestari, oke, kita mulai ya dari kelompok 1 atas nama Daisy. Oke, kita cari dulu ya mind mapping dari Daisy ya. Oke, ini dia mind mapping dari Daisy. Kakak Daisy, kalau misalkan tidak terlalu nampak, boleh yang kamu simpan di rumah, filenya kamu bacakan. Oke, dari permasalahan. Kita mulai Kakak Daisy. Presentasekan hasil jawaban kamu. Permasalahan 1. Berdasarkan video yang telah ditonton di awal pembelajaran dan artikel yang telah kamu baca di atas, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai sistem ekonomi Pancasila? Jawabannya adalah, sistem ekonomi Pancasila juga menjamin pendayagunaan masyarakat ekonomi lemah di tengah pesatnya ekonomi digital saat ini. Ekonomi tradisional yang terlalu fokus pada modal harus digantikan dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Oke. Permasalahan 2. Mengapa sistem ekonomi Pancasila sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan di masa pandemi saat ini? Jawabannya yaitu karena sistem ini mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah. Oke, permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga, bagaimana menurut pendapatan kamu mengenai penerapan sistem ekonomi Pancasila saat ini di Indonesia? Apakah sistem ekonomi Pancasila sudah benar-benar diterapkan di Indonesia? Berikan alasanmu. Jawabannya adalah, menurut saya, penerapan sistem ekonomi Pancasila sangat dibutuhkan untuk Indonesia sekarang ini. Secara kebijakan Indonesia belum menerapkan ekonomi Pancasila. Sebab saat ini Indonesia masih terjadi dual ekonomi seperti yang diungkapkan ekonom Belanda Julius Hermann Buik, yakni ekonomi industri modern yang dikuasai oleh kapital dan ekonomi tradisional yang dikuasai oleh masyarakat. Haryono menilai perlu ada kajian agar ekonomi Pancasila menjadi landasan keilmuan yaitu ilmu ekonomi. Oke, yang keempat, permasalahan yang keempat. Bagaimana solusi yang terbaik menurut Anda agar Indonesia dapat menerapkan sistem ekonomi Pancasila secara murni tanpa terpengaruh dengan sistem ekonomi lainnya? Jawabannya yaitu, menurut saya, dengan masyarakat memproduksi usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan yang mencangkup di bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan lain-lain dengan memproduksi barang bisnis yang terbaik, yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat, serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah membuka lowongan kerja seluas-luasnya. Demikian dari hasil saya, Bu. Oke, terima kasih ya kepada Kakak Daisy yang udah membacakan hasil dari mind mappingnya mengenai permasalahan yang 4 yang sudah Ibu berikan kemarin. Ibu sengaja memberikan secara individu dulu, agar nanti bisa dibahas secara berkelompok. Berdasarkan hasil analisis dari teman-teman saya, perwakilan dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia sebagai acuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Peran pemerintah, masyarakat, dan swasta sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Selama masa pandemi ini, sistem ekonomi Pancasila sudah mulai terlihat diterapkan sebab pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi seperti bantuan UMKM, Pansos, dan lain-lain. Ada, Bu. Oke, kelompok 2 beri kesimpulannya. Apa tadi yang kamu dapat simpulkan dari analisis 4 permasalahan tadi? Berdasarkan dari hasil analisis teman-teman, sistem ekonomi Pancasila adalah aturan yang digunakan oleh Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, di mana Pancasila sebagai dasar negara kita dipakai sebagai pedomannya. Pemerintah tidak bisa mengendalikan perekonomiannya sendiri, mengedepankan nilai-nilai Pancasila agar masyarakatnya dapat menikmati hasil kekayaan alam Indonesia secara merata. Selama pandemi ini, pemerintah sudah menerapkan sistem ekonomi Pancasila dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak seperti kartu prakerja, bansos, subsidi silang listrik, dan bantuan UMKM. Oke, Kakak Hidratul Husna tadi menyimpulkan dari apa itu sistem ekonomi ya, bahwasanya sistem ekonomi itu adalah sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. Terdapat 5 nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang kelima itu. Jadi ketika melakukan kegiatan ekonomi tidak boleh mengabaikan kelima nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, kemudian apakah saat pandemi ini pemerintah sudah menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Kalau Kakak Hidratul Husna tadi mewakili kelompoknya mengatakan bahwasannya sudah, Bu, sudah mulai menerapkan karena pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID, seperti memberikan kartu prakerja kepada orang yang belum bekerja, kemudian memberikan bantuan sosial, bansos berupa uang, ya kan? Kemudian subsidi silang listrik.
Jadi pemerintah memberikan subsidi silang listrik kepada kepada masyarakat, di mana masyarakat yang miskin tidak membayar listrik, tetapi masyarakat yang menengah ke atas atau yang kaya dibebankan listrik yang agak lebih besar. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, kalian sudah mendapatkan semuanya, ya kan, 4 permasalahan, analisis permasalahannya tadi. Untuk lanjutannya, Ibu akan kirim di grup WA kalian tadi, kan 3 kelompok tadi kan Ibu bagi ya kan. Jadi kalian akan memberikan kesimpulan kalian. Jadi berdiskusilah nanti di grup, menentukan kesimpulan apa yang akan kalian buat di LKPD online yang akan Ibu bagikan nanti di grup. Sebelum kita akhiri pembelajaran ya kan, kita membuat kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini agar pembelajaran kita itu tidak sia-sia. Kita tahu apa yang kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu yang membuat kesimpulan, Ibu mau yang membuat kesimpulan itu dari anak-anak sekalian dulu. Siapa yang bisa membuat kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa? Bu. Pelajari tentang sistem ekonomi Indonesia, di mana sistem ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila. Segala kegiatan ekonomi kita berdasarkan pedoman Pancasila. Yang lain yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Kakak Rosca, apa yang bisa kamu berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang kita pelajari hari ini ialah tentang sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang menggunakan Pancasila sebagai pedomannya ketika melakukan kegiatan ekonomi. Karakteristiknya juga berbeda, Bu. Pada sistem ekonomi ini peran pemerintah, masyarakat, dan swasta seimbang, Bu. Oke, pada hari ini kita sudah membahas 4 permasalahan ya kan. Permasalahan yang pertama itu, apa itu sistem ekonomi Pancasila, Bu? Iya, sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang dipakai oleh Indonesia untuk melakukan kegiatan ekonominya. Di mana sistem ekonomi Pancasila ini memakai pedoman Pancasila sebagai panduan-panduan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Karena kan sistem ekonomi Pancasila itu berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Jadi dalam sistem ekonomi Pancasila itu pemerintah, masyarakat, dan BUMS saling bekerja sama ketika ada salah satu lini yang mengalami kepincangan. Seperti misalkan masyarakatnya sedang kesusahan seperti di masa pandemi ini ya kan. Jadi pemerintah itu memiliki peran yang penting untuk membantu masyarakatnya agar bisa mengatasi permasalahan pandemi itu. Seperti yang kalian jabarkan tadi bahwasannya pemerintah memberikan bantuan bansos, memberikan bantuan subsidi silang listrik, kemudian memberikan kartu prakerja kepada masyarakat yang tidak bekerja, seperti itu. Itu untuk sistem ekonomi Pancasilanya. Kemudian apakah penerapan sistem ekonomi Pancasila itu, Bu, sudah diterapkan secara maksimal di Indonesia? Kalau menurut Ibu, sistem ekonomi Pancasila di Indonesia itu belum terlalu diterapkan secara maksimal. Kenapa? Karena memang kadang BUMS juga atau badan usaha milik swasta, seperti perusahaan-perusahaan, ada sebagian yang tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Misalkan memakai sistem outsourcing. Artinya pekerja itu diberikan waktu dari pagi, siang, sore, malam shiftnya. Itu kan tidak mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam nilai-nilai kemanusiaan, ya kan? Untuk permasalahan yang berikutnya, bagaimana caranya, Bu, agar sistem ekonomi Pancasila itu bisa diterapkan secara maksimal di Indonesia? Seperti yang dijabarkan oleh video tadi, salah satunya itu adalah dengan memasukkan permasalahan ekonomi atau sistem ekonomi ini ke dalam pendidikan, seperti itu. Jadi kalian dari sekolah seperti ini sudah diajarkan bagaimana sistem ekonomi Pancasila itu bisa diterapkan di masyarakat. Kalian diajarkan bagaimana cara melakukan kegiatan koperasi, seperti itu. Jadi nanti terus bagaimana cara melakukan usaha UMKM. Jadi nanti kalian bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Oke, Nana, jangan lupa ya tugasnya ya dikerjakan ya, nanti Ibu share di grup. Iya, Bu. Kita akhiri pembelajaran. Ibu mau pembelajaran ini diakhiri oleh doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Bang Randi udah memimpin doa. Untuk pembelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.